Ustaz Deden dan pemirsa, malam ini kita akan bertadabbur tentang mukjizat Al-Quran. Dan pada malam hari ini tema kita adalah mukjizat ilmiah Al-Quran. Baik, tapi ini masih muqaddimah, karena mukjizat ilmiah Al-Quran itu nggak habis-habis sampai kiamat. Bukan begitu Ustaz Deden? Betul. Semakin banyak teori-teori yang diciptakan, maka semakin membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan setiap hari ilmu manusia semakin bertambah, dan ilmu itu pun juga semakin membuktikan kebenaran Al-Quran, karena tidak akan pernah ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya, tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang mukjizat ilmiah Al-Quran, harus dibatasi dulu cara pandangnya. Quran adalah memang memiliki isyarat-isyarat ilmiah yang luar biasa di dalamnya. Kandungan-kandungan informasi ilmiah yang menggoncang ilmuwan manapun di berbagai disiplin ilmu. Tapi ingat, Al-Quran adalah kitab akidah dan kitab hidayah. Jangan sampai marah kayak marahnya orang bloon. Nggak enak baca cerita di dalam Al-Quran, ceritanya lompat-lompat, loncat-loncat, ngacak pula. Nah ini karena dia maunya Al-Quran itu seperti kitab dongeng barangkali. Gitu. Bagaimana Ustaz Deden? Iya. Al-Quran, kitab akidah, kitab hidayah, kitab syariah. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya. Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran bukan karangan Rasulullah SAW, tetapi Al-Quran adalah diwahyukan atau disebut Al-Munazzal, diturunkan. Al-Quran sebagai kitab Al-Munazzal ini penting untuk selalu kita pegang teguh, untuk selalu kita jadikan landasan. Karena ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran melebihi ilmu yang diciptakan oleh manusia. Al-Quran dari bahasanya, dari sistematika susunannya, itu Al-Munazzal, semuanya berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang diganti. Dari Allah semuanya. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun dalam penyusunannya, dalam pemilihan katanya. Semuanya Al-Munazzal. Sehingga yang disebut ilmiah dengan mengacu kepada filsafat ilmu yang keluar dari barat, memang biasanya istilah ilmiah itu di kalangan akademisi selalu mengacu kepada epistemologi barat, ya, yang menetapkan kenisbian ilmu pengetahuan, yakni kesimpulan ilmiah sesuatu yang bisa dikritik dan sesuatu yang bisa berubah seiring dengan ditemukan teori-teori baru. Setelah melalui penelitian. Sementara Al-Quran tidak bisa dikritik. Dan ini
sebagaimana telah kita bahas bersama-sama, bahwa yang dimaksud mukjizat di situ melumpuhkan musuh. Dan Al-Quran sendiri menantang, fa'tu bisuratim min mislih. Kalau ragu tentang Al-Quran ini, tentang kebenaran Al-Quran, dan tentang Al-Quran ini dari Allah, maka buatlah satu surat atau setengah surat, surah yang semisal Al-Quran. Ternyata mereka tidak bisa. Dalam hal ini, ilmu dalam Al-Quran itu ilmu yang tidak bisa dikritik dan tidak pernah bisa berubah sampai akhir zaman. Sementara ilmu yang diproduksi dan diciptakan oleh manusia itu yang punya sifat relatif, kebenarannya berjunda sementara, ada kemudian kemungkinan untuk bisa diganti dan diruntuhkan oleh teori yang baru. Nah, di sini jangan kemudian samakan yang dimaksud ilmiah menurut epistemologi barat dengan yang dimaksud dengan ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran itu mutlak, sementara ilmu manusia itu tidak mutlak, itu relatif. Dalam hal ini biasanya para ulama dahulu, misalkan dalam kitab Idahul Mubham, Syarah As-Sulam, mengacu kepada tradisi ilmiah para ulama yang membagi ilmu secara epistemologi yang dibuat oleh mereka. Ini para ulama juga dulu punya epistemologinya, ya. Jadi ketika memetakan ilmu pengetahuan, para ulama masa lalu, saya baca di antaranya dalam kitab Idahul Mubham, Syarah As-Sulam karangan Syekh Ad-Damanhuri, itu membagi ilmu terlebih dahulu sebelum diperintahkan epistemologinya menjadi dua. Pertama, ilmu ghair mutanahi, ilmu yang tak terbatas, yang mutlak. Itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu mutanahi, ilmu yang terbatas. Ini adalah ilmunya makhluk Allah, ilmunya manusia yang relatif. Nah, dalam batasan ilmu mutanahi inilah yang disebut ilmiah menurut epistemologi barat itu. Sementara kalau kita berbicara Al-Quran, maka yang dimaksud ilmu itu mencakup ilmu kita, yaitu ilmu Al-Quran yang mutlak, dan juga ada ilmu manusia yang relatif. Oleh karena itu, andai pun kemudian ada hasil penelitian ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran, maka Al-Quran tersebut bukan sedang membenarkan teori yang ditemukan tersebut, tetapi teori tersebut sedang membenarkan salah satu makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Deden. Insya Allah untuk lebih rumit lagi, untuk lebih dalam lagi, Dr. Syamsuddin Arif mungkin 15 menit kemudian akan bergabung bersama kita. Kalau kita berbicara yang agak berat nih, filsafat ilmu. Epistemologi, Ustaz. Iya, atau teori ilmu ya. Teori ilmu, filsafat ilmu. Atau filsafat ilmu. Ya kalau pakai epistemologi ini, emak-emak kadang-kadang bingung juga, harus ngulang pelajarannya. Jadi barangkali gampangnya tinggal bilang teori ilmu. Baik. Sebagaimana setiap peradaban punya teori ilmiahnya sendiri, ya, misalnya orang dulu itu nggak berani jalan jauh. Kenapa? Karena teori ilmiahnya mengatakan bumi ini lempeng. Kenapa? Nanti kalau jalan terlalu jauh berlayar nanti jatuh, kan gitu. Sampai ditemukanlah bahwa pusat tata surya itu adalah matahari. Ini seperti merubah semua teori-teori ilmiah yang pernah baku sebelumnya, yang kemudian berubah total. Sebelumnya
bumi yang dikatakan yang di tempat ditinggal ini sebagai pusat tata surya, lalu tiba-tiba berubah. Pusat tata surya sesungguhnya adalah matahari, berarti kan banyak teori yang berubah di situ ya. Nah, Islam tentu punya teori ilmiahnya sendiri. Nah, kalau kita berbicara teori ilmiah Islam ini, kaitannya sangat erat sama akidah. Nah, maka kalau kita berbicara tentang mukjizat Al-Quran, ini banyak yang terpelanting nih. Dia Muslim, tapi sekuler. Yang belum komplit cara dia memandang Al-Quran, belum tunduk dia kepada Al-Quran, akhirnya malah komplain kepada Al-Quran. Ya, karena Al-Quran harus sesuai dengan epistemologi dia, teori ilmiah dia yang sangat rendah dan akalnya cuma separuh. Separuh pun ada banyak sebetulnya. Kurang dari separuh, Ustaz. Wasulusu katsir. Sepertiga aja udah kebanyakan. Karena ilmu manusia itu kan hanya setetes air di lautan ya. Itu yang dibagi-bagi untuk semuanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, ini yang dikatakan Ustaz Deden ini teori ilmu. Ya. Yang dibacakan oleh Ustaz Deden tadi ayat epistemologis itu. Tidaklah diberikan kepada kalian ilmu kecuali hanya sedikit saja. Nah, sedikit. Kalau sedikit ya jangan jangan coba-coba berhadapan dengan yang ghairu mutanahiyah tadi, yang tidak terbatas ilmunya. Bisa gila nanti malah ya. Ada banyak teori-teori ilmu di dalam Islam. Misalnya, fikirkanlah tentang ciptaan Tuhan. Dan jangan fikirkan tentang zat Tuhan. Nanti gila juga nanti. Jadi ada batasan-batasan yang sederhana yang saya sampaikan ini, tapi ini bagian daripada akidah. Namun demikian, Al-Quran bukan berarti tidak punya isyarat-isyarat ilmiah yang sangat menggoncang rasio manusia. Dan bahkan bisa saja teori Al-Quran ini membantai semua teori yang salah. Dan boleh jadi bagi yang meyakininya dan mengimaninya, teori-teori ilmiah Al-Quran ini memberikan lompatan-lompatan besar bagi siapa yang mau mengimaninya. Baik para sahabat, ini sekedar mukaddimah ya. Jadi jangan sampai mengukur mukjizat ilmiah Al-Quran itu dengan teori-teori ilmiah yang sekarang. Tadi Ustadz Deden sudah bicara banyak seputar itu, karena paling tidak di sini sifat daripada teori ilmiah Al-Quran yang pertama adalah nihaiyah, qati'ah, mutlaqah. Sifat kebenaran ilmiah Al-Quran itu adalah udah nggak ada lagi yang bisa merubahnya. Ini sudah nihai, sudah absolut kebenarannya, bukan lagi nisbi. Dan pasti begitu. Kalaupun ada teori-teori yang semisal dengan Al-Quran, memang kelihatannya hari ini benar, teori Al-Quran seakan-akan belum benar, sebetulnya teori yang sekarang ini belum nyampe ke sana. Misalnya, seandainya kita hanya berpikir logik, ilmiah, tok, nggak beriman pada Alkitab, kasus kita nanti seperti diujinya pengikut Isa alaihissalam. Kok bisa ada akibat tanpa sebab? Ada anak tanpa ayah? Ini nggak mungkin nih. Padahal kalau teorinya sekarang udah bisa kan, teori cloning udah bisa kan. Tapi dulu di zaman dulu, karena tidak ada teori cloning, nggak sampai di benak mereka, nggak mungkin lahir anak tanpa bapak, nggak mungkin ada istri hamil tanpa suami. Akhirnya tuduhannya satu, berarti Maryam berzina. Ada lagi yang parah, berarti Isa Al-Masih punya bapak. Ah itu.
Ini siapa nih bapaknya? Dicari-cari. Nah, kebenaran ilmiah pada saat itu tidak seperti kebenaran ilmiah yang ada sekarang, bahwa ada loh teori cloning, orang bisa punya anak tanpa harus berhubungan suami istri. Yang saat itu belum nyampe. Seandainya mereka hanya mau membenarkan kebenaran ilmiah Injil pada saat itu, secara iman kemudian tunduk, aman dia dari kemusyrikan, aman dia dari kebodohan. Tapi karena semua harus sesuai dengan teori-teori empiris di kepalanya yang secetek itu, bayangkan kalau baru beriman nanti setelah ada teori cloning, ya keburu mati lah, nggak sempat beriman lagi. Nah, beruntunglah orang-orang yang mau beriman kepada Al-Quran, karena akan ada lompatan-lompatan ilmiah besar yang bakal didapatkan.